Pemirsa, pemain film yang juga musisi Fachri Albar kembali berurusan dengan polisi. Ia ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Kabar penangkapan terhadap Fachri Albar dibenarkan oleh Kasat Reskrim Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Fernal Armando Sambo. Putra dari vokalis grup musik God Bless tersebut ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 20 WIB. Selain mengamankan FA, polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ya, kami dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025 kami mengkonfirmasi bahwa telah mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya pada Februari 2018, Fachri pernah berurusan dengan polisi atas kasus yang sama. Kala itu polisi menemukan barang bukti berupa satu plastik sabu seberat 0,8 gram, 13 tablet Lumolid, satu butir obat Calmet, dan beberapa alat isap sabu. Fachri juga mengaku telah mengkonsumsi ganja sejak tahun 2015 dan sabu selama 1 tahun terakhir. Dalam vonis persidangan pada 10 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hakim menyatakan Fachri bersalah dan harus menjalani rehabilitasi di RSKU Cibubur selama 7 bulan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait penahanan aktor Fachri Albar, kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di Polres Jakarta Barat. Selamat siang, Jen. Ini kapan polisi akan umumkan status Fachri Albar? Ya, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk status tersangka Fachri Albar sendiri nanti kami masih akan menunggu informasi yang lebih lanjut dari Polres Metro Jakarta Barat karena saat ini kami sedang menunggu agenda atau kegiatan yang akan dilakukan sesaat lagi karena dijadwalkan pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, yakni dari pihak kepolisian akan melakukan tes kesehatan atau lebih tepatnya tes urin terhadap Fachri Albar yang sudah ditangkap pada hari Minggu lalu di kediamannya terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan saat ini kami masih menunggu bersama teman-teman pewarta lain terkait dengan nantinya akan dilakukan tes kesehatan terhadap Fachri Albar, dan kita juga akan menantikan apakah tes kesehatan tersebut akan dilakukan di Polres Metro Jakarta Barat atau di luar dari komplek Polres Metro Jakarta Barat. Namun yang pasti kami masih menunggu juga informasi atau keterangan resmi dari pihak kepolisian narkoba jenis apa yang digunakan, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan di kediaman Fachri Albar, dan juga berapa banyak yang dikonsumsi. Karena ini merupakan kali ketiga Fachri Albar berurusan atau terseret karena kasus narkoba. Dan kalau kita dapat kilas balik ya, Fachri Albar ini pernah ditangkap pada tahun 2007 silam terkait dengan menggunakan 1,2 gram kokain yang kemudian sempat menjadi DPO dan juga menyerahkan diri ke Badan Narkotika Nasional. Kemudian pada tahun 2018 kembali terseret kasus narkoba yang pada akhirnya divonis 7 bulan rehabilitasi. Nah, yang akan kami tunggu tentu saja informasi tadi terkait dengan barang bukti, kemudian berapa banyak yang dikonsumsi, kemudian obat-obatan apa saja yang digunakan oleh Fachri Albar, dan juga nanti jika sudah keluar hasil dari tes kesehatan atau tes urin yang akan dilakukan pada siang ini, apakah positif menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, dan jika nanti sudah masuk ke jenjang atau tahap persidangan, apakah Fachri Albar ini akan kembali divonis untuk melakukan rehabilitasi atau nanti akan mendekam di jeruji besi. Dan kami juga tadi sejak pagi memantau, nampaknya tidak ada pihak keluarga atau kerabat yang datang untuk menjenguk Fachri Albar ke Polres Metro Jakarta Barat, dan hingga saat ini kami juga masih menunggu apakah nanti akan ada pihak keluarga yang datang dan juga keterangan resmi dari pihak kepolisian khususnya Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan status tersangka Fachri Albar.
Sementara itu Zila. Baik, Jen, lalu bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan mengenai penangkapan dari Fachri Albar di kasus yang kali ini begitu, dan adakah kemungkinan tersangka lainnya yang juga ditampilkan atau diinformasikan dari pihak kepolisian? Ya, Zila dan juga pemirsa, yang kami ketahui dari informasi yang kami gali, Fachri Albar ini ditangkap di kediamannya di Jakarta Selatan, namun kali ini ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat. Kalau pada tahun 2018, Fachri Albar ini ditangkap oleh Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan di kediamannya juga, dan kali ini juga kembali ditangkap di kediamannya. Dan nanti akan kami gali informasi terkait apakah kemudian Fachri Albar pada saat ditangkap pada hari Minggu lalu ini ditangkap di kediamannya di kamarnya, karena pada saat tahun 2007 silam ini Fachri Albar pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian menemukan barang bukti di kamarnya, diantaranya 1,2 gram kokain yang ia letakkan di kotak obat. Nah, ini akan kita gali, Zila dan juga pemirsa, barang-barang bukti apa saja, mungkin nanti obat-obatan yang digunakan apa saja dan disimpan di mana. Karena kami masih akan mendengar informasi lebih lanjut yang kemungkinan pada hari ini, siang ini nanti sekaligus dengan tes kesehatan atau tes urin yang akan dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat. Apa saja yang akan disampaikan nanti tentu saja akan kami update informasinya. Zila. Baik, Jen, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya dari kasus ini. Terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, 3 hakim yang menjadi terdakwa kasus suap dalam putusan bebas Gregorius Ornatanur dituntut hukuman pidana 9 hingga 12 tahun penjara. Ketiganya dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai total hampir 5 miliar rupiah. Tuntutan terhadap para terdakwa dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa kemarin. 2 hakim atas nama Erin Tuah Damanik dan Mangapul dituntut pidana 9 tahun penjara. Sedangkan 1 hakim lainnya, yakni Heru Hanindyo, dituntut hukuman 12 tahun penjara. Ketiga hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya ini dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi mencapai 1,12 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau setara dengan 3,67 miliar rupiah. Mereka menerima suap untuk memvonis bebas Ornatanur dalam kasus penganiayaan kekasihnya hingga tewas. Tetap ada. Kami cuma mau hak pelajar kami tetap dijaga. Kalau kalian bisa dengar hati kami, dengar baik-baik. Kami tidak akan diam. Kami akan berdiri. Kami akan bersuara. Karena sekolah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah masa depan kami. Masa. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Bandung menggelar orasi di halaman sekolah setelah kabar Pengadilan Tata Usaha Negara menangkan kasus sengketa lahan SMA Negeri 1 Bandung. Para siswa yang terancam kehilangan tempat belajarnya mulai menyuarakan perlawanan demi mempertahankan bangunan sekolah mereka. Mereka kecewa dengan putusan PT UN yang memenangkan gugatan di mana tidak seharusnya sekolah diperebutkan untuk kepentingan pribadi. Kita sangat keberatan karena mau bagaimanapun dari sejarahnya Semansa itu ikonik dengan jalan jagonya ya Pak ya. Dan di sini juga istilahnya kita udah sangat efektif dari segi pembelajaran karena bisa dilihat juga dari hasil kemarin kita ya Pak ya, PTN kita masuk ke dalam SMA di Kota Bandung yang nomor 1 PTN terbanyak. Jadi sangat disayangkan adanya keputusan ini bisa mengganggu pembelajaran kita dan masa depan para peserta didik yang ada di Semansa sih Kak. Sementara itu, pihak sekolah juga kecewa dengan putusan tersebut. Adanya kunjungan Wamen Dikdasmen dan Gubernur Jawa Barat tidak berdampak apapun pada putusan PT UN. Ya, kalau putusan itu ya sangat kecewa, pasti kecewa. Karena kita mengikuti sidang sebelumnya, sidang pertama sampai sidang ke-6. Jadi ya kecewa, pasti sangat kecewa. Kenapa kok sampai pihak PLK yang dimenangkan tidak melihat dari saksi dari kami 1 orang waktu itu dan 3 itu dari biro.
Sebelumnya Pemprov Jawa Barat kalah dalam kasus sengketa lahan SMA N1 Bandung melawan Perkumpulan Licem Kristen atau PLK sebagai pihak penggugat. Usai dinyatakan kalah, Pemprov Jabar tidak tinggal diam dan akan melakukan banding. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta warga tidak membuat kegaduhan usai insiden pembakaran 3 mobil polisi di Depok, Jawa Barat. Dirinya ingin memastikan tidak adanya masalah sosial yang menonjol termasuk premanisme. Usai pertemuan tertutup, Deddy Mulyadi mengaku sempat meninjau lokasi pembakaran dan menemukan permasalahan di mana warga Kampung Baru yang sudah menetap puluhan tahun namun belum memiliki KTP Depok. Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan akan memberantas premanisme yang berkedok organisasi masyarakat. Berikan penegasan bahwa Depok adalah etalase dari Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta. Untuk itu kita harus memastikan kondisi Kamtibmas di sini berjalan dengan baik, tidak ada problem-problem sosial yang menonjol, dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, ada yang punya rumah bersertifikat, ada yang punya rumah tidak ada sertifikatnya, maka konflik pertanahan akan menjadi peristiwa yang sangat menonjol. Sementara itu, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menyatakan akan memproses hukum pada seluruh pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya 3 mobil polisi dibakar dan dirusak massa di Jalan Pondok Rangon, Kampung Baru, Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada 18 April lalu. Saat itu polisi mendapat perlawanan ketika ingin menjemput tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api. Pak, penegasan bahwa yang ditangkap saat itu adalah ketua ormas, betul Pak? Sesuai dengan porsinya ya, artinya unsur pidananya pada yang bersangkutan. Ya kemarin kan sudah diterbitkan DPO, jadi begitu di depan DPO berarti dari hasil pemeriksaan saksi mengarah kepada yang bersangkutan ada tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nanti kalau memang ada perkembangan lebih lanjut akan disampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sekalian, mohon dukungan. Artinya negara tidak boleh kalah dengan